itulah aku. Turunkan tangan semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Pak PLT masih belum menjumpai kita. Mungkin Pak PLT menunggu hari ini seberapa lama kita mampu bertahan di sini. Yel kita PLT, 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 PLT. Kawan-kawan semuanya, hidup mahasiswa. Bapak sekalian, dan dasar utama yang hari ini substansi kita yang kita sampaikan, kita meminta kepada pemerintah Aceh, terkhususnya kepada PLT Gubernur Aceh, segera buka transparansi anggaran COVID-19, anggaran kita semua kepada pemerintah Aceh, kepada rakyat Aceh. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, pendidikan Aceh. Hari ini kami bertanya-tanya kepada pemerintah Aceh, kami bertanya kepada PLT Gubernur Aceh, apa yang sudah dilakukan dalam sektor pendidikan. Di ujung buntung sana, kawan-kawan, ada saudara kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Ada kawan kita yang hari ini terkendala jaringan. Ada kawan kita hari ini yang memikirkan bagaimana uang kuliahnya ke depan. Dia rahim masyarakat Aceh. Tapi hari ini di mana sosok ayahanda pemerintah Aceh yang seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan satu pendidikan? Mau dibawa kemana generasi Aceh ke depan? Jika pemerintah Aceh seperti ini, hari ini kita menjawab kegelisahan masyarakat atas problem-problem konyol, kebijakan konyol yang dilakukan oleh PLT Gubernur Aceh. Hari ini kita melihat, kawan-kawan, penindasan ada di mana-mana, kezaliman ada di mana-mana, dan kebohongan ada di mana-mana. Hari ini kita mahasiswa melihat penindasan, melihat kezaliman, melihat kebohongan. Hanya ada satu kata: lawan. Hanya ada satu kata: lawan, 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 lawan. Kemudahan bagi kita semua. Kehebatan hari ini bagi masyarakat Aceh bukan pada seorang PLT Gubernur Aceh, bukan pada sebuah lembaga pemerintahan Aceh. Kawan-kawanku sekalian, terus berjuang. Semangat untuk kita semua. Hidup mahasiswa. Jika perubahan tidak mampu dilakukan oleh mereka, maka kita hari ini anak-anak muda, maka kita hari ini pemuda-pemudi, mahasiswa dan mahasiswi menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, dan kita akan melawan hal-hal itu sampai akhir titik perjuangan kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Aceh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Takbir! Takbir! Mungkin langsung saja kita dengar orasi dari kawan-kawan Al-Wasliyah. Kepada kawan-kawan Al-Wasliyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Aceh. Pada Pak BLT yang ada di dalam, kami meminta untuk segera keluar untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Kita lihat sekarang kondisi COVID, pendidikan diliburkan, tapi warung kopi ramai. Dan yang saya rasakan sendiri,
Saya selama di kampus itu daring. Kami kesusahan di jaringan dan paket-paket. Tapi Pak, kenapa dosen-dosen di kampus itu nggak ada melakukan daring, rapat daring? Kenapa harus bertatap muka? Sedangkan mereka berada di kawasan Banda Aceh yang katanya zona merah. Sedangkan kami yang di Aceh Besar, zona hijau, nggak boleh datang ke Banda Aceh. Dan keluhan masyarakat yang ada di Aceh Besar, salah satunya, ada kata orang tua yang berkata, kami stres menghadapi kartu paket yang kami kadang nggak mampu karena nggak ada perhatian khusus dari pemerintah. Sekarang, anggaran mana yang Bapak keluarkan untuk kami, untuk masyarakatnya? Nggak ada hasilnya Pak sama sekali. Kami mahasiswa Indonesia, mahasiswa Aceh, dosa keberatan. Jika ini harus dilanjutkan, jika memang semuanya harus melakukan social distancing, maka kata kuliah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada kawan-kawan semuanya, saya tahu kawan-kawan sudah lelah menunggu Bapak PLT Gubernur Aceh. Mungkin kita akan tunggu sampai Bapak PLT Gubernur Aceh menjumpai kita. Kepada kawan-kawan, maju 2 langkah ke depan, jalan. Jaga jarak aja. Kawan-kawan, Yang lain jangan merapat. komando, kawan-kawan. Geser. Kita setak satu komando, kawan-kawan. Dan kepada kawan-kawan, kita persilakan untuk duduk dan berdiam di sini sampai Bapak PLT Gubernur Aceh menjumpai kita, kawan-kawan. Kami persilakan kepada kawan-kawan untuk duduk. Kita tidak perlu membawa buang energi. Kita akan terus berada di sini dan kita terus akan mengawal Bapak PLT untuk keluar menjumpai kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dewan Dungun, Dewan Dungun. Aceh semangat. Dewan Tengut. Aceh Kami tidak melakukan anarkisme. Dewan Tengut. Aceh semangat. Dewan Tengut. Aceh semangat. Swing. Yuk sama-sama salawatan. Salatu Tenang ayo, biar aja. Dia nggak keluar kan? Apa pulang ada dia? Apa juga datang acara Forkopimda hari ini? Hah? Tanya dulu ada dia apa enggak? Ada dia, tapi acara Forkopimda hari ini mana nggak ada? Mau udah aja di sini? Ada dia, suruh dia keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Silau sebelah sini nggak bagus. Puja ke Allah, selawat ke Nabi. Dan yang kami hormati teman-teman yang tak kenal lelah memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang perlu kita ketahui bersama, ini merupakan monumen pergerakan mahasiswa di Aceh. Kantor gubernur ini merupakan monumen pergerakan mahasiswa di Aceh. Masih ingat tahun lalu saat PTMM tahun lalu kita perjuangkan di sini sama-sama. Iya, saya mau pakai masker ini. Ribuan mahasiswa Aceh
mengerumuni ini, baru PLT turun ke sini, ya kan? Setelah beberapa minggu baru PLT turun, ya kan? Yang ingin kita sampaikan adalah ini Panji dari Umuhan ya. ini merupakan monumen pergerakan mahasiswa. Dan ingat, jika PLT gubernur tidak turun, yang sudah berlalu masih bisa kembali, bahkan berkali-kali lipat, betul? Bahkan berkali-kali lipat kami akan turun ke sini memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Teman-teman, sebagai refleksi kita bersama, sejak tahun 2018 PLT Gubernur Aceh dilantik oleh Mendagri. Sebutkan kepada saya satu prestasinya, sebutkan. Nggak berhasil hari ini, besok turun lagi. Turun terus. Sampai dia diturunkan. Hidup mahasiswa! Janji aja. Mobil baru. Ya. Tidak ada. Satu pun enggak ada prestasi PLT Gubernur pemimpin Aceh, betul? Kita jubrik kan. Miliaran loh. Uang rakyat ketika pilkada berlangsung. Kita pilih pemimpin yang seperti ini yang tidak ada prestasinya. Kita aja sekolah dapat ranking 1, ya kan? Ada prestasinya ini. 2 tahun, nggak ada prestasinya bro. 3 tahun. Kemudian PLT Gubernur mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kita bisa bikin. Panji. Gak perlu jadi gubernur bikin kebijakan-kebijakan kayak gitu. Yang terbaru, yang meresahkan masyarakat Aceh. Tahu apa? Surat edaran stiker. Surat edaran stiker. Makanya apa coba? Jika Pak Jirus kali ini masih juga pasang stiker. Pak Jirus Sport loh. Pak Jirus Sport. Setengah miliar tuh harganya bro. KW. Tapi dapat stiker. Sedangkan pick up di depan mata saya nih ya, pick up, carry pick up, nggak ada stiker, nggak dikasih premium. Kebijakan macam apa ini? Subsidi seharusnya untuk siapa? Untuk Pajero atau untuk pick up? Untuk siapa? Pajero. Untuk siapa? Pajero. Mantap. Luar biasa. Ini sebagai mungkin di samping PLT Gubernur itu nggak ada pembisik yang cerdas. Hari ini kita bisik. Kalau memang ingin subsidi BBM itu berjalan dengan benar, subsidi hanya untuk pengendara sepeda motor, betul? Untuk pengendara roda 3, tukang becak, betul? Untuk angkutan umum, betul? Apakah yang miliki Avanza itu miskin? Masih ramai orang di kampung yang nggak makan. Seharusnya subsidi buat mereka, bukan buat Avanza, bukan buat Pajero, Innova dan lain-lain. Menghabis-habiskan uang negara. Ini kebijakan bodoh ini. Betul. Pensus 200 orang pensus di sana jadi booster pemerintah. Digaji loh mereka. 7 juta per bulan digaji pensus itu. Manfaatnya apa kalau nggak bisa fisik yang begini ke pemerintah? Betul. 13 miliar per tahun gajikan pensus yang 200 itu. Nggak ada manfaatnya. Banyak lagi. Memang masyarakat Aceh hari ini kami terlaksana atau mahasiswa ya paham di dia tuh gubernur. Ini dari Dormo. Jadi hari ini beraksi untuk menyampaikan aspirasi kepada PLT yang otaknya udah bebel banget, nggak peduli sama panggilan DPR, nggak peduli dengan nasib masyarakat selama masa COVID. Saya sangat mengapresiasi teman-teman hari ini berdiri di sini. Jadi hari ini kita turun aksi sampai PLT-nya mau turun menemui masa. Jadi kalau PLT-nya nggak turun, kami sampai sore pun akan berada di sini untuk
menyampaikan tuntutan dan poin-poin tuntutan yang kami miliki. Jadi oleh karena itu kami masih tetap bertahan di gedung gubernur, di kantor gubernur ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat selama ini yang memang sudah sangat geram dengan tindakan-tindakan PLT. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saudaraku seperjuangan, hari ini sejarah mencatat bahwasannya Habis sendiri lagi, kalau nggak ada kanda terus. punya pemimpin Habis sendiri lagi, kalau nggak ada kanda terus. Ada. Siapa? Baca puisi sekali baru masuk kali ini penutup aja kan. Biar juang dikit. Ayo udah. Boleh. Kalau enggak kalau bisa Oke. Oke. Terlalu banyak adik-adik kita yang harus putus kuliah akibat COVID. Tapi kemana pemimpin kita? Tadi mana? Minum mana, Dek? Dek, minum mana? Minum. Habis. Minum habis. Perlu Bapak BLT tahu. Rakyat tidak akan kehilangan marwah. Ada yang nampak minum nggak? Ada yang nampak minum nggak? Oh, Ada itu. nilai, tidak punya integritas. Aceh Minum tidak habis. pernah kehilangan marwahnya. Yang membuat Aceh kehilangan marwah Minum habis, apabila ah? kita diam. Minum habis. Apabila kita diam, Bapak. Hari ini berapa banyak orang tua kita yang dagangannya tidak laku? Berapa banyak orang tua kita Kalau yang nggak harus ada kita ke masjid ayah itu, sanda? aja suruh. Berapa banyak orang tua kita jangan yang sakit. hari ini menjual barang-barangnya demi kita kuliah? Kalau kayak tinggal bisa sudah aja. Karena tidak ada mungkin. Apa jadinya pemimpin? Minimal sekda turun. Kalau Jika membuat kebijakan saja tidak becus, kalau nego kan terus, karena kalau enggak pun kami sampai sore nih sama lagi kan siang sholat mental, pagi subuh kami balik lagi. Karena minimal itulah dia biar turun dulu, dia manis, biar aja. mungkin ada beberapa bait puisi yang akan saya bacakan untuk pemimpin Ya juga semacam pemimpin yang kita punya ini. cuma sekda kan, Izinkan saya bacakan dengan disusul yang saya dedikasikan untuk Bapak PLT mertua kita. Oke. Peringatan, jika rakyat pergi ketika puasa berpidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Siapa tadi minta minum? Kalau rakyat bersembunyi Ada yang minta dan minum tadi berbisik-bisik ketika bicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, apa? Lawan! Ya, lawan. Hari ini kita di sini sebagai lampu kuning, bahwasannya PLT nggak bisa seenaknya. Rektor aja bisa kita buang nggak bisa seenaknya, apalagi PLT. Banyak kok pres-pres yang berkompeten nggak bisa turun. Banyak nih calon. Ya betul. Betul. Untuk penutup kawan-kawan, kali ini puisi tersebut saya dedikasikan buat semangat kita hari ini. Karangan Wiji Tukul, orang yang sama, yang hari ini hilang sampai sekarang nggak bisa ditemukan. Akibat apa? Akibat transaksi gelap di balik itu kan? Puisi untuk adik. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rosokan daratan itu? Oh tidak, adik. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak bestari kan sudah mengajar kita bagaimana menghadapi derita. Kita yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rosokan daratan itu? Oh tidak, adik.
Kita harus banyak baca lagi. Kita harus banyak baca lagi untuk menumbuhkan isi kepala dan memahami dunia. Hidup mahasiswa, Viva Legislativa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sini siapa? Yang di sini tadi? Langsung. Cek, 1, 2, suara dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbuih dari tadi? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Aceh. Kita di terharta samudranya kaya Raya hanya subur Tuhan. Pak Melty, dengar dulu. Pak, dengar nggak kawan-kawan nyanyi? Bunda. Di atas, apa Bapak pakai headset? Headset atau apa namanya itu? Pak, Bapak, ini ada apa namanya nih? Pak, turun. Anak-anak tunggu. Yuk. Bapak sudah menggantikan beliau yang ada di dalam sana, tapi Bapak juga berada di dalam ini, tidak keluar. Nunggu giliran. Oh, nunggu giliran. Nunggu giliran ke Sukamiskin. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang udah mau nunggu Bapak yang sebenarnya nggak bakal keluar. Harus keluar. Beliau yang keluar atau kita yang masuk? Jangan berdiri lagi nanti Bapak nih saya. Oke, jadi saya berdiri di sini ingin membacakan sebuah puisi untuk bapak-bapak, terutama Bapak PLT terhormat. Saya masih bilang terhormat ya lupa ya. Ketukan lesung perlawanan. Ku dengar ketukan lesung yang bergema dengan nada-nada perlawanan terhadap kerakusan penguasa. Panas matahari tak jadi alasan untuk menggambarkan semangat perjuangan melawan koperasi yang tamak akan keuntungan. Hai kau penguasa istana, kemana hati nuranimu saat rakyatmu menjerit penuh harapan, saat bumi pertiwi dihancurkan Tengah corona aja rame-rame dah. penghisap yang menyengsarakan? Mentang punya item drone. Apakah aku harus mengorbankan nyawa lagi? Apakah aku harus mengorbankan nyawa lagi? Apakah aku harus mengorbankan nyawa lagi? Agar hatimu terbuka. Hai, ingatlah penguasa, bahwa perjuangan kami tidak berhenti di sini. Suara kami menggema ke seluruh negeri untuk menuntut keadilan yang selalu dilupakan demi kehidupan anak cucu kami. Untuk hari esok yang lebih baik tanpa ada penindasan dan kemunafikan. Tanpa ada penindasan dan kemunafikan, Dorka. Kemunafikan, pegang kata kuncinya. Hari ini loh, saya dari tadi memang buat ketawa, buat lucu, karena memang itu yang terjadi hari ini. Negeri kita sedang lucu, negeri kita perlu ditertawakan, tapi kita tertawa pun ditangkap sekarang. Bukan mengajarkan tentang COVID, bukan menyelesaikan COVID, negara mengurus kata anjay. Gak bisa loh dipidanakan. Anjay. Pak PLT yang terhormat, yang sangat dihormati,
yang tidak mau turun ataupun mencari pengganti. Bapak PLT yang terhormat, kenapa Bapak enggak sampai hari ini dijadikan gubernur? Karena saya yakin Bapak pun enggak sanggup. Bapak jadi PLT pun belum tentu sanggup loh Pak. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang tahu data. Saya berbicara di sini sebagai rakyat yang jelata. Rakyat yang tak tahu apa-apa, tapi bisa merasa. Bapak tahu semua. Bapak-bapak di sini semuanya itu sama seperti kami. Bapak-bapak di sini semua sama seperti kami. Berpikir bagaimana ini pandemi. Sedangkan SPP harus dibayar, anak-anak nggak bisa sekolah, mau pergi ke sana kemari, dibilang COVID, tapi COVID-nya kemarin ada yang kena COVID, ada kena corona tapi nggak jadi COVID. Banyak kali macam-macam ini. Sampai satu macam nggak bisa diurusi karena banyak macam. Tapi foto pakai masker, pakai apa ini namanya tuh? Facial. Facial bertumpuk. Atau gini Pak, saya kasih ide untuk Bapak, kalau Bapak mau turun, kita buat sekolah di warung kopi. Kayak mana? Sepakat? Di situ bisa meningkatkan ekonomi yang pertama. Bisa mendidik yang kedua, tapi ujung-ujungnya ditangkap karena tidak menyesuaikan social distancing. Coba hari ini kita bayangkan kita tidak pakai masker, wow, bentar lagi pulang ditangkap. Alasan tidak social distancing, denda loh, besar kawan. Bayangkan orang tua kita di rumah berharap anaknya sukses, tapi gak ada apa-apa yang kita dapat. Yang penting Pak, terakhir saya katakan 3 Pak ya: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan harus diselesaikan, atau Bapak yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.